Jadi Iya, kalau Pak. BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional, Iya. dan kita harus diharapkan untuk bisa membuat ekosistem riset yang lebih baik. Karena masalah itu awal dari kreativitas. Kalau nggak pernah punya masalah, Iya, ya kan, betul. gitu kan nggak ada kreativitas. Iya. Hai semuanya, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Indi Bares bisa bersama-sama di atas meja makan. Gak cuma sekedar kita menunggu ada makanan karena lagi bulan puasa kan, tapi di atas meja makan ini kita akan ngobrol banyak segala sesuatu yang harus dan perlu kita ketahui. Terutama kalau misalnya kamu lagi ada di situasi pengen tahu atau mulai suka atau ingin mendalami bidang riset, teknologi, inovasi, dan mungkin pengen banget punya profesi di bidang tersebut. Tepat sekali, karena kalau kamu salah kalau tanya sama saya. Tapi kalau ketemu dengan tamu spesial saya pada kesempatan kali ini, itu adalah saat dan momen yang tepat. Karena saya akan mengenalkan kepada kamu. Terima kasih sudah datang di tempat ini Bapak Laksana Trihandoko selaku Kepala BRIN. Apa kabar Pak? Terima kasih Indi. Biar nggak sepi kita tepuk tangan, banyak banget yang datang loh, Pak. Banyak. Ini geng-geng saya semua lagi pada datang sini. Oke. Nggak cuma sekedar teman-teman saya di luar sana yang ingin tahu soal BRIN ya Pak Handoko, tapi pengen juga mengenalkan BRIN ini kepada semuanya karena mungkin ada juga yang nggak tahu, termasuk saya tadinya. Pas saya tahu, aduh tamu saya ini Pak Handoko, selalu BRIN apa deh? Harus belajar dulu ya. Harus belajar dulu supaya nggak salah. Tapi kan lebih enaknya nanya ke yang bersangkutan ya Pak. Mungkin Pak Handoko bisa menjelaskan di sini sebetulnya BRIN itu apa gitu, dan mungkin bisa langsung melanjutkan juga kok harus dibentuk buat apa? Kok baru sekarang gitu Pak? Coba silakan Pak. Jadi terima kasih Indi. Jadi kalau Pak. BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan kami dibentuk itu baru 28 April. Oh berarti tahun lalu. Baru setahun dong. Akan mau setahun. Iya. Jadi ada masih... MC-nya nggak nanti pas perayaan Pak? Oh ya. Saya kosong Pak schedule-nya. Nanti saya tes dulu. Oke, jangan mau setahun ulang tahun mesti ada perayaan kan ya. Oke. Silakan Pak. Jadi BRIN ini baru mau setahun. Baru mau setahun. Ya, persis. Jadi dan kita dibentuk untuk menggabungkan semua lembaga-lembaga riset pemerintah ya, lembaga riset pemerintah loh ya, yang tadinya ada di kementerian, seperti ada LIPI, gitu. BPT, yang di dalam kementerian pun ada kan. Ya, semua kementerian punya lembaga litbang pada saat itu. Iya. Nah, itu semua digabung ke kita begitu. Kenapa baru sekarang ini dibentuk Pak? Sebenarnya ide menggabung semua lembaga riset pemerintah itu sudah lama. Sejak zaman Bung Karno. Gitu ya, tahun 60-an. Karena LIPI itu sendiri gabungan dari hampir 17 lembaga riset nasional pada saat itu ya. Ilmu pengetahuannya Pak. Ya, jadi BRIN ini ya menggabungkan lagi semuanya gitu ya Pak. Penggabungan yang belum selesai gitu. PR lama ya. PR lama, termasuk PR-nya Pak Habibie. Iya, itu betul. yang belum selesai. Nah, bisa diceritakan sebetulnya fungsi dari BRIN ini, karena kan semua lembaga kepemerintahan tergabung di situ ya Pak. Fungsi selanjutnya di tahun 2021, 2022 ke depan tuh apa tuh Pak? Ya, kalau karena kita lembaga riset pemerintah ya, yang pertama tentu kita harus diharapkan untuk bisa membuat ekosistem riset yang lebih baik. Ya, bukan cuma buat periset BRIN ya, tapi buat semuanya, buat periset semuanya, termasuk individu, termasuk komunitas yang di industri juga, termasuk Indi juga. Gitu. Karena periset itu nggak harus akademisi loh ya. Oh gitu. Ya, akademisi kemungkinan besar periset, tapi untuk jadi periset nggak harus jadi akademisi. Ya, siapa aja bisa punya paten, ya kan? Ini kok menarik sekali. Iya, Indi pun bisa punya paten. Nah, itu dia Pak, maksudnya supaya bisa mengetahui lebih dalam, dan ini bisa jadikan sebuah profesi memangnya Pak, menjadi periset. Jelas. Kalau di negara maju misalnya seperti di Jepang itu, ya kan, karena mereka tidak ada asisten rumah tangga ya. Iya, betul. Jadi penghasil paten sederhana ya, bukan paten reguler ya, tapi umumnya paten itu separuh itu ibu rumah tangga loh ya. Dan mereka sebagai periset itu sendiri. Karena riset itu kan riset itu mencari jawaban, mencari solusi dari masalah yang ada, masalah real ya. Nah, karena ibu rumah tangga nggak banyak masalah kan di rumah. Jangan dicongkel Pak, kalau dicongkel masalah ibu rumah tangga itu nggak bisa hitungan jari bos. Itu sebabnya mereka jadi penghasil paten terbesar ya. Yang kita lihat di Daiso di mana itu kan, gimana ada bikin sutil yang kalau minyaknya meletik-meletik dia nggak kepanasan, gitu.
macam-macam. Betul. Ya, jadi sebetulnya dari berbagai lapisan sebetulnya bisa menjadi sebagai periset ya Pak. Betul. Jadi inovator, jadi periset. Jadi inovator. Oke. Nah tadi Bapak sempat menyebutkan ekosistem riset ya Pak. Boleh dijelaskan lagi nggak Pak sebetulnya arti ekosistem riset? Ya sekarang kan Indi kesulitan kan. Wah ini kepala BRIN datang harus belajar banyak kan. Ih Bapak suka tahu aja. Ya itu bener. Supaya nggak kosong-kosong banget gitu Pak. Itu artinya belum banyak orang kenal kan. Iya betul. Padahal riset itu kan aktivitas sehari-hari sebenarnya. Aktivitas sehari-hari seperti halnya kenapa semua orang bisa jadi periset ya, bisa jadi inovator karena kita selalu punya problem. Dan kita kan selalu berusaha mencari solusi buat problem kita kan. Pakai kreativitas. Nah, itu sebenarnya aktivitas riset. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa membuat semua orang menyadari itu. Semua orang aware. Oh, kalau saya menemukan satu hal meskipun kecil, sebaiknya ini saya patenkan. Karena itu bisa menimbulkan nilai ekonomi loh ya. Ya tentu untuk yang bersangkutan, tapi juga untuk negara ini. Oke, jadi tidak hanya berguna buat diri sendiri ya Pak, tapi untuk kepentingan sekitar dan negara. Ya, semakin banyak kita punya paten, negara ini makin maju. Pak, tolong jelasin sedikit dong Pak, maksudnya ini kan juga mungkin teman-teman juga berpikir maksudnya dipatenkan tuh gimana sih Pak? Ya, jadi kalau ya tadi misalnya Indi punya ide ya kan, wah ini kalau goreng pakai sutil biasa kok minyaknya meletik-meletik kena tangan saya. Gimana? Oh di sutilnya saya tambahin tutup misalnya. Itu kalau itu suatu hal yang baru, itu bisa dipatenkan. Nah kalau dipatenkan nanti kalau ada perusahaan yang mau memproduksi itu kan dapat royalti. Keuntungan juga buat kita ya Pak, tapi berguna buat orang sekitar. Persis. Dan itu kan kalau produk yang kita temui di toko yang 20.000, 25.000 itu kan produk-produk seperti itu. Itu kan yang sederhana ya Pak. Iya, sederhana tapi memang punya nilai ekonomi tinggi ya. Jadi riset itu ada di mana-mana dan menjadi basis kemajuan ekonomi kita sebenarnya ya. Ya, gitu. Bisa jadi basis kemajuan ekonomi negara, berguna buat diri sendiri, terutama buat kepentingan orang banyak ya Pak ya. Iya, persis. Oke. Ini kalau bicara BRIN ini kan baru setahun ya Pak, mau setahun. Bicara apa saja yang sudah dilakukan, kira-kira apa aja Pak? Ya, jadi kalau memang setahun ini kami lebih banyak sebagian besar itu habis memang waktunya untuk melakukan konsolidasi. Karena kita menggabungkan hampir ada ratusan ada 74 dari 74 kementerian lembaga yang kita gabungkan. Gitu. Jadi kita mulai penggabungan 1 September, kita selesaikan 31 Januari, 5 bulan. Januari ini kemarin. Iya, gitu. Wah, kerja cepat juga Pak 5 bulan. Bukan sekarang semua harus cepat ya. Iya, benar ya. boleh apa saja, nggak boleh pakai lambat katanya. Iya benar-benar. Nah, ada rencana untuk ke depan ini akan ada penambahan revitalisasi fasilitas yang sudah ada gitu Pak? Oh iya, tentu. Jadi kita akan mengkonsolidasikan SDM ya kan, periset dari semua itu kita gabung. Kemudian kita mengkonsolidasikan duitnya juga, kita mengkonsolidasikan labnya juga, termasuk infrastruktur riset ya. Nah tentu pada saat yang sama juga kan banyak yang infrastruktur itu ternyata sudah terlalu tua, perlu direvitalisasi, perlu dibangun kembali. Wah itu menjadi prioritas kita saat ini. Jadi ya tahun ini kita banyak melakukan itu juga. Gitu. Nah ini kan pasti dengan masyarakat mulai mengenal kembali meskipun tadi Pak Handoko menyampaikan sudah dari zaman Bung Karno ya Pak, BRIN ini sudah mulai kembali dikenalkan kepada masyarakat. Nah ini kan pasti akan banyak saran-saran atau hal yang perlu ditampung oleh BRIN sebagai aspirasi dari masyarakat. Nah kira-kira mereka ini harus memberikan aspirasinya melalui apa dan kemana Pak? Ya kalau sekarang kan era digital ya, semuanya udah ada online kita sekarang. Ya di dengan website, mudahnya ya mereka di website bisa. BRIN semua ada. Ya. Apakah segitu banyaknya akan ditampung Pak? Oh ya tentu, karena kan masukan masyarakat itu sesuatu yang nomor satu ya. Dan betul. Yang penting juga dari situ masyarakat bisa tahu kita banyak skema, banyak fasilitasi yang juga bisa diakses oleh masyarakat. Gitu, masyarakat yang punya inovasi, dia ingin inovasinya diakui, ya kan? Terus gimana kalau saya punya problem, ada nggak solusi yang dari kami, itu bisa juga. Jadi banyak sekali hal di situ yang bisa diakses ya, kemudian bisa dimanfaatkan gitu. Yang utama adalah bahwa masyarakat
kalau memberikan aspirasinya semuanya ditampung dan sekarang sudah mulai mudah untuk bisa melakukan itu ya. Kita sudah full running sejak awal tahun. Oke. Ada upaya yang dilakukan nggak Pak supaya BRIN ini lebih dikenal lagi sama masyarakat luas? Kalau saya kan memang pada dasarnya dari sudah pernah tahu jadi harus tahu ya Pak. Pak Doko gini, maksudnya Indi ya kan sebagai masyarakat Indonesia nggak cuma sekedar ada kerjaan jadi harus tahu ya Pak, tapi memang harus tahu, apalagi terutama pada saat saya tadi di rumah, ini cerita sedikit aja ya Pak. Saya di rumah saya nonton berita. Ya nggak hari-hari nonton berita juga sih Pak, cuman pas kedapetan channelnya berita, saya melihat tuh ada running textnya bahas seputar BRIN sedang mengupayakan sebuah program apa gitu, karena running textnya lagi running, jadi saya nggak kejar Pak. Nah, ada upaya-upaya yang bisa dilakukan supaya masyarakat lebih mengetahui, terutama generasi muda seperti saya Pak. Kita ada di semua medsos. Contohnya apa Pak? Biar saya juga follow. Oh ya harus follow dong. Ya kan semua viewer di sini harus follow. Pasti coba. Ini apa aja ini tolong di kredit di teksnya ya. Ada 1 juta viewer kan, 1 juta viewer lebih kan. Dong, lebih ya. Lihat apinya. Bukan semuanya. Ini membuktikan bahwa viewersnya nambah banyak, nambah panas. Ya kan? Asal nggak terbakar. Jangan. Jadi apa aja Pak medsos yang perlu kita tahu? Semua. Jadi mulai dari yang untuk generasi agak seperti saya itu Facebook lah. Facebook, bukan Friendster ya Pak. Lebih mundur. Facebook aja. Mereka udah nggak kenal Friendster. Facebooknya apa Pak? Ya, Facebooknya BRIN Indonesia. Dicari BRIN gitu pasti aja pasti ada ya. Instagram biasanya. Kalau untuk yang lebih muda Instagram. Saya masih main Instagram Pak. Masih. Kalau Twitter tentu ada lah. Pasti ada. Twitter tentu ada. Nah, jadi sebetulnya banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh BRIN sendiri untuk mengenalkan BRIN ini kepada masyarakat luas. Ya, dan Pak. Juga program kami, karena kan yang penting sebenarnya kan lebih dari BRIN-nya kan programnya ya. Jadi bagaimana kita bisa punya fasilitasi untuk mengembangkan talenta. Periset masa depan. Itu kan untuk anak muda juga. Berarti programnya banyak banget ya Pak? Oh banyak, karena kan kita ngurus periset seluruh Indonesia. Periset seluruh Indonesia itu termasuk calon periset ya. Jadi anak-anak mahasiswa S1, S2, S3, kita ada program-program untuk itu juga. Kalaupun seandainya tidak berbekal akademis gitu Pak, tapi Toto bisa muncul dengan sendirinya? Iya, kita ada yang namanya grassroots innovation. Jadi inovasi yang dari akar rumput, gitu. Jadi karena kan tadi inovasi tidak harus datang dari akademisi ya, gitu. Siapa saja bisa punya ide. Berarti ini sangat bagus banget ya Pak buat masyarakat, buat semua teman-teman, bahwa ternyata tidak mengharuskan, meskipun bekal akademis sangat penting ya Pak. Tapi kalaupun ternyata kita muncul inovasi baru dari sisi kami yang akan bantu aspek akademisnya. Jadi bagaimana mengemas itu supaya nanti bisa diklaim. Jadi paten. Persis misalnya. Betul. Jadi kita yang bantu. Jadi jadi banyak sekali gitu. Jadi ada juga yang untuk remaja juga ada. Saya ingin sekali meriset ibu-ibu yang kalau ngasih sen kiri beloknya ke kanan, Pak. Itu penting. Itu penting banget loh, Pak. Karena itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Udah tahu masuk jalan tol yang masuk motor nggak pakai helm. Nah itu kenapa kok berani-beraninya banget? Nanti Indi bisa berinovasi kan kalau dia pasang sen kiri ke kanan. Bukan sennya ke kanan kalau dia Dan mereka tuh punya jiwa lebih berani di atas kucing loh Pak. Kucing itu kan nyawanya 7, ibu-ibu bisa lebih di atas 7. Karena 9 bulan loh ya. Iya benar, itu hebat banget. Nah jadi ini seperti memberikan hawa baru ya, hawa besar yang bisa membuat kita tuh jadi punya energi lagi ya Pak, bahwa ternyata para periset ini tidak harus melulu anak-anak tuh kan langsung dikasih kode bahwa langsung banyak yang mau daftar. Bahwa sebetulnya nggak cuma dimiliki oleh mereka-mereka yang sedang bersekolah, tapi dari berbagai lapisan. Terus juga kesempatan buat masyarakat bahwa itu kan artinya kalau kita sudah meriset berarti kan ini adalah dari akar kepala pikiran kita ya Pak. Karena jadi ada inovasi baru yang bisa basisnya kan kreativitas. Basisnya kreativitas. Dan yang punya kreativitas tidak harus siapa-siapa ya.
Gitu. Berarti ini setiap orang boleh punya kreativitas. Dan tidak melulu harus terbentuk dalam sebuah kelompok ya Pak? Individu boleh. Ya, ini menarik sekali. Sebentar, saya lagi ada yang nanya, kenapa? Oh, caranya kalau mengirimkan itu kemana Pak? Ada yang nanya barusan. Via website. Masa nanya lagi sih. Kan tadi Bapak udah kasih tahu Facebook bisa. Dan mungkin kalau tinggal milenial gitu loh. Iya, milenial. Kalau tinggal dicek itu kan googling sedikit kita jadi tahu ya sebetulnya caranya kalau kita ingin langsung BRIN gitu aja udah keluar semuanya. Paling atas pasti. Iya, betul. Tapi kan di sini perlu banget saya mengenalkan Pak Handoko supaya mereka bisa merasa lebih dekat lagi dengan kita semua. Oke. Jadi kalau kita bicara tadi seputar cara BRIN menampung saran atau aspirasi dari masyarakat, sebetulnya semua sarana sudah tersedia ya Pak. Tinggal bagaimana kita mengaksesnya dan perlu tahu yang penting ada pulsa ya Pak. Ada pulsa nggak bisa. Ya mati nanti kan nggak bisa nyambung. Bisa numpang wifi gratis. Nggak boleh gitu dong Pak. Bapak mah ngajarnya. Tapi nggak apa-apa sesekali kan. Dari situ mungkin timbul ide-ide kreatif. Gimana caranya biar saya nggak numpang tapi dapat sinyal, dapat wifi. Ya namanya wifi gratis ya boleh dipakai. Nggak salah juga. Ya boleh. Ya oke. Nah ini ada pertanyaan juga nih Pak. Tahun 2022 ini kan Indonesia ditunjuk sebagai presidensiasi G20 ya. G20. Ada kontribusi nggak Pak dari BRIN pasti? Ya kami juga punya event yang terkait dengan G20 ya kan, yang terkait dengan riset dan inovasi yang melibatkan G20 members ya, members countries ya. Jadi karena kita perlu melakukan kerjasama multilateral ya antar 20 negara itu, ya khususnya terkait dengan biodiversitas ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan biodiversitas gitu. Karena biodiversitas itu teknologi masa depan. Boleh dijelaskan Pak? Ya, jadi Indonesia itu negara mega biodiversity country nomor 2. Katanya ya di dunia itu nomor 1 Brasil. Kalau hanya daratan. Tapi kalau dengan lautan kita mungkin nomor 1. Gitu. Jadi karena kita punya banyak spesies baru yang belum dihitung, mikroba dan seterusnya ya. Gitu. Nah, semua itu punya potensi. Gitu. Misalnya ada teman kami yang meriset mikroba di mana di Teluk Jakarta yang kotor banget itu. Yang kotor banget ya, yang paling jorok ya. Tapi itu di situ ada mikroba yang bisa bertahan hidup dan ternyata kalau itu kita ambil itu punya potensi khasiat untuk jadi obat kanker di lupa saya kanker usus atau lambung segitu atau, di Teluk Jakarta yang kontaminasinya persis justru yang diambil yang bisa survive di situ. Gitu. Jadi dan itu sedang dilakukan riset untuk itu ya misalnya. Nah, kita ini punya puluhan ribu. Iya, betul. Seperti itu ya. Jadi itu yang namanya biodiversitas itu begitu. Nah, kalau kita tidak melakukan kerjasama, ya kan, itu kan bisa diambil orang lain. Betul. Gitu ya. Jadi kalau jalan-jalan ngambil daun terus dikantongin aja udah dibawa aja. Tapi kan itu kalau orangnya tahu, kalau nggak tahu ya percuma juga Pak. Oh iya, ya tentu. Makanya itu banyak. Kenapa negara kita itu jadi surga untuk para periset ya, yang terkait dengan pemanfaatan biodiversitas itu dari berbagai dunia misalnya ya. Gitu. Jadi, nah ini yang menjadi salah satu fokus utama BRIN dalam jangka pendek ini gitu. Karena kita pengen memakai apa yang kita sudah punya ya, local competitiveness kita itu, ya kan. Gimana supaya kita nggak cuman jualan kencur mentah, nggak cuman jualan kencur bubuk gitu ya, tapi bisa kencur jadi obat. Sehingga nilai tambahnya tinggi gitu. Kalau kita jualan cuman sampai kencur bubuk nanti itu kita pendapatan per kapitanya masuk middle income trap itu ya. Jadi nggak naik karena yang nggak ada nilai tambahnya. Nah, untuk jadi obat ini kan perlu riset yang sangat serius ya. Dan itu nggak mungkin tanpa periset dan infrastruktur macam-macam segala macam yang handal ya. Gitu. Berarti penting sekali untuk bisa menampung semua para periset ini dan juga hasil yang akan dilakukan supaya bisa memberikan inovasi baru ya Pak. Betul. Dan bagaimana kita melengkapi mereka juga dengan peralatan yang canggih gitu. Karena kalau perisetnya doang ya nggak bisa ngapain juga dia. Nah dulu semua tersebar sendiri-sendiri kan. Gitu sehingga susah kita mau ngasih infrastruktur ini ke sini nanti yang sini nggak punya gitu kan. Nah sekarang udah jadiin satu ya beli aja satu dipakai rame-rame selesai kan. Gitu. Jadi jauh lebih efisien. Ya.
dan menghargai hasil karya masing-masing juga ya, Pak ya. Betul. Pak, ini kan ide kreatif itu kan bisa muncul dari mana saja, dari siapa saja, dan ya kapan aja gitu bisa muncul. Pernah nggak, jangan sampai siapa kecolongan ada salah ide kreatif yang disalahgunakan gitu, Pak? Wah, itu banyak. Banyak ya, Pak? Cerita dong. Ya kan biar kita nggak kecolongan juga, Pak. Ya itu bisa begitu gimana? Salah dari gimana ya tuh, Pak? Maksudnya ide kreatifnya disalahgunakan, ya kan, untuk hal-hal yang buruk kan. Betul, iya. Ya kan sekarang terjadi juga kan. Internet kalau dipakai buat begini kan bagus. Iya, betul. Ya kan? Tapi kan ini kan yang legal ya, Pak. Ya, tapi kalau dipakai buat money game. Oh iya. Aku enggak loh, Pak. Sama-sama internet tuh ya. aku enggak. Ya saya nggak tahu juga aku sih. Belum crazy. Aku belum crazy, Pak. Gitu, takut kalau jadi rich jadi crazy. Atau sudah jangan sampai amin. Jangan sampai. Sudah rich saja, nggak perlu pakai. Jangan crazy, Pak. Nggak perlu pakai crazy. Ya, jadi kalau untuk penyalahgunaan ide kreatif, ada tindakan yang akan dilakukan oleh BRIN nggak sih, Pak? Ya, kalau dalam konteks itu tentu itu di luar kami. Oh iya betul. Ya. Tapi kalau menurut saya, semua ide kreatif itu pasti bagus. Iya kan? Kalau ada yang menyalahgunakan, ya itu salah orangnya ya. Iya kan? Gitu. Dulu kita punya buku, teknologi yang namanya buku, ya kan? Dengan buku orang bisa belajar banyak. Betul. Ya. Gitu. Tapi ada juga yang bikin buku untuk hal yang lain kan. Iya, semua gitu ya. Saking kreatifnya jadi orang menyalahgunakan ya, Pak, karena serba salah juga ya. Itu selalu begitulah manusia. Namanya hidup ya, Pak. Manusia, itu kreativitas juga kan. Iya. Sebenarnya. Tapi orang Indonesia memang kreatif sih, Pak. Kreatif juga kan. Nah, ada edukasi yang dilakukan oleh para mereka-mereka yang terlalu banyak punya ide kreatif nggak sih, Pak, supaya ini jalannya lurus nih. Kalau misalnya memang kalian kreatif, kalian bisa memberikan inovasi dan untuk negara dan diri sendiri itu ada edukasi khususnya nggak sih, Pak? Kalau kreativitas itu justru kita biarkan, nggak boleh terlalu diatur kreativitasnya ya. Kreatif kok diatur, jadi nggak kreatif nanti. Iya kan? Gitu. Tapi yang dipagerin itu adalah batasannya mungkin kali ya, pagar-pagarnya. Jangan kreativitasnya. Iya, boleh orang berkreasi. Saya mau bikin misalnya cloning kambing, cloning ya kan? Iya, tapi kan apakah itu diperbolehkan atau tidak? Cloning kambing sama kelinci itu kasihan loh. Ya, itu masalah yang lain ya. Iya, gitu. Jadi kami ada yang namanya clearance etik sih. Oh, oke. Jadi itu ada batasan-batasannya gitu. Nah, makanya kalau tadi ada inovator dari grassroots ya, masyarakat yang berinovasi pun kenapa kita akan kita bimbing kita bantu itu antara lain juga begitu. Supaya dia nggak kemana-mana ya, Pak. Iya, supaya dia tidak kelewatan. Kadang mungkin yang punya kreativitas kan suka nggak sadar ya, gitu. Saya bukan belain yang menyalahgunakan ya, tapi ada banyak kasus mereka itu nggak sadar bahwa itu sudah salah gitu ya, melanggar hukum dan sebagainya gitu ya, saking kreatifnya. Kalau dari sisi kreativitas karena kan kreativitas nggak bisa diatur ya, Pak. Iya, basically itu kan basic ya. Cuma kan tetap harus ada tata aturan yang berlaku untuk bisa mengembangkan kreativitas itu sendiri. Betul. Mungkin terakhir, Pak, ada pesan yang mau Bapak sampaikan udah terakhir nih. Terakhirnya nanti kalau mau dilanjutin dengan senang hati. Siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan tambahan dari kebetulan kan kita online langsung, Pak, pakai mata batin, Pak. Untuk teman-teman yang menyimak obrolan ini dan sangat tertarik sekali dan mungkin tidak tahu bagaimana mereka harus menyalurkan ide kreatif mereka gitu ya, Pak. Apa yang kira-kira Bapak bisa sampaikan? Ya, jadi yang nomor satu itu jangan takut punya ide yang out of the box, yang beda, jangan takut beda sama orang. Itu nomor satu. Itu kayak maaf waktu itu pernah ada yang menciptakan robot dari Jawa Tengah ya, anak SMA. Itu hebat sekali sih, Pak. Jadi dia jualan, dia munculnya tuh ide itu pada saat pandemi. Jadi dia bikin jajanan sekolah, Pak, dari Pemalang atau mana, saya pasti nyimak, wah ini anak hebat banget, anak SMA. Jadi si robot ini membantu bikin telur gulung atau apa makanan masyarakat, Pak, makanan anak sekolah. Itu berarti bisa masuk ke dalam. Itu kan muncul pasti dari problem dia kan, mungkin repot kalau dia kan, betul. gitu kan. Kalau ada yang sesuatu yang meringankan kerjaan saya kan enak nih, kan gitu ya. Nah itulah basis dari inovasi kan itu, kreativitas ya, kepekaan melihat masalah dan kemudian kreativitas untuk cari solusinya ya. Kepekaan melihat masalah dan menciptakan kreativitas untuk solusi. Betul. Itu basicnya.
Terus ya jangan takut nyoba. Gagal pun coba lagi. Wah, nggak berfungsi, coba lagi. Gitu. Nah, ini menarik ya bahwa sebetulnya kreativitas itu memang nggak ada batasannya ya Pak. Semua ada ruang buat. Seniman juga kreatif kan, harus kreatif tuh. Kayak saya ya Pak. Baru kali ini dipuji sama Pak. Meskipun tidak selalu berhasil juga ya. Kadang-kadang gagal. Tapi kan jadi proses ya Pak, jadi belajar. Kalau enggak tapi kan kita coba lagi. Sama sebenarnya sama saja. Di BRIN ini ada pemberian penghargaan nggak sih Pak untuk mereka-mereka yang ternyata inovasinya nih Pak canggih nih? Ya, ada, kami ada. Jadi ada yang untuk remaja, yang lomba karya ilmiah remaja. Ada yang untuk periset muda. Itu ada juga. Periset muda itu yang di bawah 35 kan masih masuk. Masih dong Pak, pernah. Pernah 35 Pak. Bapak juga kan? Iya sama-sama, kita sama-sama ya. Jadi sebetulnya memang sengaja ada juga yang udah untuk yang memang periset yang sudah mapan. Batasannya sampai kapan? Sampai usia? Enggak ada batasan ya. Siapapun menyenangkan sekali ya. Dan kita ada yang untuk bidang nuklir, ada untuk bidang antariksa, ada untuk yang bidang ekonomi ada, yang teknik ada, begitu, biologi ada. Jadi ini menyenangkan sekali ya, apalagi untuk mereka-mereka barangkali yang baru tahu gitu ya bahwa sebetulnya ini adalah sebuah tempat buat kita untuk bisa semakin berkreatif, berkreasi, mengembangkan segala sesuatu. Karena tadi menyimak apa yang Pak Handoko sampaikan bahwa sebetulnya apa ya Pak tadi Pak yang tadi tuh tagline Bapak ada 2 saya udah ingat tapi lupa. Karena sudah ini ya. Iya, karena udah lupa Pak. Jujur aja. Jadi harus peka. Harus peka, betul. Peka melihat masalah. Harus peka melihat masalah dan kreatif mencari solusi. Tolong di teksnya ya. Biar orang-orang jadi inget banget bahwa ternyata kita harus peka. Masalah jangan dibikin terlalu jadi bikin kita jatuh malah jadi bangun ya Pak ya. Iya, karena masalah itu awal dari kreativitas. Kalau nggak pernah punya masalah, betul. Kan, gitu kan nggak ada kreativitas. Kalau viewer nggak turun, kan nggak ada kreativitas. Naik Pak hari ini langsung Pak. Naik Pak karena Bapak langsung trending karena semua anak muda, semua golongan melihat kesempatan ini bahwa ternyata dengan berkreatif ini bisa menciptakan sebuah inovasi, ya kan ya Pak? Iya persis. Yang penting peka melihat masalah, tapi bukan masalah patah hati, itu bukan itu masalah ya nggak bisa diapa-apain lagi ya Pak. Tapi ada satu lagi. Apa Pak? Harus follow medsosnya BRIN. Nah karena kalau nggak follow medsosnya BRIN, kita nggak tahu apa yang menjadi info-info terbaru mungkin ya Pak. Betul. Dan banyak di situ kesempatan peluang yang memang dibuka untuk publik ya. Gitu. Pasti kita posting di di medsos kita semuanya. Dan ini tidak ada batasan usia untuk bisa orang berkreasi, berkreatif. Boleh, anak SD pun boleh, anak siapapun boleh. Baik, menyenangkan sekali ngobrol-ngobrol saya. Tadi saya deg-degan jadi enggak ngobrol sama Bapak. Pak Tri Handoko, orang yang saya hormati, udah bisa bersama dengan kita di atas meja makan. Maaf ya Pak kalau mejanya sepi banget karena kan belum buka puasa. Cuma tisu doang. Kira-kira saya bisa bikin ini apa ya? Langsung sok-sok ini peneliti langsung depan Pak Handoko. Pak, terima kasih sekali sudah mampir di atas meja makan. Nanti lain kali kalau kita ngobrol lagi di atas meja makannya mudah-mudahan sudah terisi meja makan, sudah terisi makanan ya Pak. Apalah itu nasi padang. Bisa Pak. Terima kasih sekali sudah bersama dengan saya di Barens di atas meja makan. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe, dan tentu saja ketemu lagi di VDVC Seleb. Sampai nanti.